Munir, Ya. beda Nabi sama Rasul apa Munir dalam Islam? Nabi itu Tunggu, tidak jangan Pak Munir, jangan. Dalam untuk Kristen apa suatu perbedaan Nabi dengan Rasul? Nabi itu dalam Kristen adalah pelihat atau yang bernubuat. Rasul itu adalah utusan daripada Yesus Kristus. Nah, Islam menduplikasi istilah Nabi dan Rasul, tetapi berbeda makna. Nabi itu apa dalam Islam? Ayo Fandi jawab. Ya. Sekarang saya tanya, Yesus itu termasuk Nabi bukan? Nabi Kok dong. nanya? Jawab dulu. Aduh, Ditanya. Iya, udah pernah menjawab. Aduh. Definisi Nabi di dalam Termasuk Islam Nabi apa? bukan? Kan dijawab dengan pertanyaan. Definisi Nabi di dalam Islam apa? Saya tanya, Yesus itu termasuk Nabi bukan? Nanti saya balas, saya Jawab, jawab. aduh. Sekarang Anda jawab dulu, Nabi di dalam Islam itu apa? Iya, nggak usah kalian tanya, saya sudah tahu itu. Apa? Tahu saya apa? paham. Tahu Aja, apa? kita jawab Tahu tadi. apa? Paham apa? Aja Bang Pandi, aja jawab aja. Nah, Kita Nggak usah dijawab. Biarkan aja. kemana Nggak ada ilmu. Lebih pintar Pak Munir deh Pandi. Aduh. aja nanti. Munir, jawab, Pak Munir. Aku mau tahu sampai di mana kita mau menggigiringnya ini. Ya. Nabi adalah orang Nabi yang sama mendapatkan Rasul wahyu. itu bedanya apa? Rasul itu orang yang diutus kepada suatu kaum, sedangkan Nabi orang Ya. yang mendapatkan wahyu dari Allah. Terus apalagi? Oke, berarti tidak ada 1000 kaum di dalam Islam. Karena Kenapa? Muhammad di dalam hadis cuma mengatakan 1220 sekian ya, 120.000 sekian Nabi. Rasul itu hanya ada 300. Ya betul, Betul Munir? betul. Nah, kalau Rasul itu diutus untuk satu kaum, berarti di dalam Islam hanya ada 300 kaum. Tidak mungkin lebih daripada segitu. Kalau lebih daripada segitu, maka Muhammad salah. Betul Munir? Ya betul. Bukan Nah, bukan sekarang- begitu. Begini sekarang ada ayat Anda- yang lain mengatakan, Bang. Oke, apa? Dengar dulu ayatnya nih yang akan aku jelaskan nih. Ya. Jadi Allah tidak akan mengazab suatu kaum apabila di kaum itu belum diutus seorang rasul. Artinya ada kaum-kaum yang belum diutus seorang rasul, Bang. Sekarang kita bicara konteksnya. Tadi kan saya sempat dengar Anda bilang ada 1000 kaum di zaman Nuh. Benar nggak? Itu adalah jawaban apa ya? Karena dia yang bertanya itu menanyakan dalil terus, Bang. Makanya aku Iya. aku Sekarang ini, saya jangan mau sembarangan bertanya aja, nih. Saya mau Itu kasih tahu jawaban kepada guyon Anda. itu, Bang. Jangan dimasukkan hati. Iya. Ya. Di zaman Nuh ada berapa kaum? Di zaman no, aku kan bilang gini tadi, tentu bukan aku memastikan. Pasti ada namanya di seluruh dunia Ya. kan. Kaum itu bukan hanya di zaman Nabi Nuh itu saja, pasti ada di Ya. daerah-daerah lain. Begitu, Iya. Bang. Dan bisa jadi Ada berapa? di daerah Ada lain berapa? itu dan bisa jadi di daerah lain itu diutus para nabi juga. Begitu. Sejaman Saya Nabi tidak Nuh. bicara konteksnya Nabi, saya bicara kaum. Tadi Ya, Anda bilang loh, Anda udah ngerti loh, kalau kaum itu berarti ada rasul di dalam kaum itu. Ada juga Ya. Rasul, Bang. Bisa juga Ah. ada enggak. Ya. Sekarang ada berapa kaum di zaman Nuh? Tadi Anda bilang 1000, sedangkan Muhammad bilang hanya 333 rasul yang diutus. Aku kan udah bilang Kalau Muhammad, tadi itu jawaban bercanda aja karena mereka menanyakan dalil terus. Setiap ini dalil. Aku kan udah bilang, aku kan ini bukan perkiraan, Bang. Dalilnya ner gitu. Aku jawab aja 1000. Begitu, bukan aku ini. Orang aku nggak ada di zaman itu, kok aku bisa memastikan gimana? Sekarang Anda aja, kalau aku tanya, ada Ini, berapa Pak Munir, tahun di Pak zaman Munir, Yesus? maksudnya begini Pak Munir, apakah ada penjelasan dari Quran atau dari hadis tentang itu Pak Munir? Itu aja. Oh, nggak ada, Bang, nggak ada. Enggak, tadi Pak Munir udah ngaku tuh, dia asal nyeplos aja. Iya, karena Pak Maywe siapa tadi? Itu kan dalil terus kan. Aku sok tahu aja. Dalam rangka berguyon aja. Lebih baik sok tahu daripada nggak ada taunya tuh kayak temen Anda itu satu. Ditanya malah nanya. Ngapain saya ngejelasin? Kok bisa lulus sekolah? Kalau ditanya soal ujian, kamu jawab dengan pertanyaan.
Ngapain kalau saya kamu ngejelasin uji, hal kalian ini kayaknya mau nanya ke saya nih, menguji saya kalau saya itu bisa ikan itu bisa berenang ya bisa lah jangan kepedean mau kan menguji. gitu. Kamu kalau di sini nggak ditanya, terus kamu mau ngapain? Saya kan tanya Yesus itu termasuk nabi atau rasul kan Gini, gitu. tunjukkan kamu bisa berenang lah. Coba jelasin Quranmu. Jangan nanya. Mau ini di sini kan saya diundang, saya mau nanya kan gitu. Ayo kita saling bangun argumen kita berdua Pak Edo. Oh iya, iya. Bang Edo siap Aduh, bertanya, saya juga tantang. bertanya. Ayo. Bantai Bang Wandi, bantai aja Bang Pandi. Semua Bang diam Edo ya, mau semua nanyain diam. apa? Yuk kita saksikan Edo lawan Fandi. Nah, temanya apa? Ayo. Dua tema dah yang mengarah ke dua ini. 2, 1, peng. Ini aja bahas Nuh apakah aja. Yesus itu nabi atau Tuhan itu aja, ayo. Bahas Nuh Aduh, aja, udah basi jangan tuh, lari udah basi. kemana-mana. Udah basi tuh. Apa? Itu terus. Tentang Aduh, apa? aduh. Apa? Ya bahas Nuh Apa? ini aja. Bahas Nuh. Ya. Nuh, tadi ada yang bilang air bah Nuh itu tidak seluruh dunia, hanya lokal. Betul? Betul, satu kecamatan katanya. Kecamatan, Bli. Oh, kalau kita membahas ini bisa. Yang penting kita bahas secara logika, karena kita nggak bisa spekulasi. Ya, saya benturin logika Anda sama logika ulama Anda. Gimana? Setuju? Setuju. Gimana? Saya benturin logika Anda sama logika ulama Anda. Setuju? Terserah Anda. Oke. Ibnu Katsir mengatakan bahwa itu adalah air bah seluruh dunia. Dalilnya ada hadis. Ibnu Katsir mengatakan bahwa itu adalah untuk seluruh dunia. Tampilin dalilnya. Edan. Bro Bulanda. Sebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong bagi mereka selain dari Allah. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat. Lagi sangat kafir. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan..." Sebentar bro. Sebentar, thank you. Ya, bentar. Tafsir surah Nuh atau surah 71 ayat 26 mengatakan semua orang di muka bumi itu dihancurkan, dilenyapkan oleh air bah. Sekarang yang bilang lokal siapa? Ustadz mana yang mengatakan lokal? Di mana di situ dijelaskan bahwa seluruh dunia. Semua Tafsir surah 26. Oh ini ya, Anda ini yang buka ditampilkan aplikasi. Ya, Oke, aku Anda baca buka juga ya. aplikasi. Ya, Anda buka aplikasi. Anda kan ada tuh Munir aplikasinya. Ya, enggak apa-apa, aku baca ini aja. Oke. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat kafir. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman. Surah 71 ayat 26. Langsung surah 71 ayat 26. Ya. Tafsirnya langsung dibaca. Mana tafsirnya? Kan Ibnu Katsir kan banyak. Itu di bawah tuh, di bawah yang ada surah Nuh ayat 26 itu dibaca. Kamu bukalah situlah. Ya kan, Anda kan ada aplikasi. Anda kan nggak pernah percaya, walaupun saya kasih referensi, tapi akhirnya sama juga kan dengan aplikasi Anda. Ibnu Katsir ya. Nuh, surah apa itu Bang? Nuh 26. Tafsir apa itu? Ya, maka
Allah memperkenankan doanya dan membinasakan semua manusia yang ada di muka bumi. Semua manusia yang ada di muka bumi. 29. 7126. Surah 71 ayat 26. Ibnu Katsir mencatat. Maksudnya, janganlah engkau kan di muka bumi ini, seorang pun dari mereka, yang pula suatu tempat tinggal pun bagi mereka. Terus dengan yang ini. sebuah tempat tinggal pun. Artinya sebuah tempat tinggal pun. Iya, baca terus. Saya mengatakan bahwa artinya orang yang menghuni rumah, maka Allah memperkenalkan doanya dan membinasakan semua manusia yang ada di muka bumi dari kalangan orang-orang kafir. Hingga anak Nuh sendiri yang memisahkan diri dari ayat. Semua manusia yang ada di muka bumi itu maksudnya dari kalangan apa itu? Coba dari kalangan apa? Orang di muka bumi dari kalangan orang-orang kafir. Di muka bumi itu berarti hanya satu kecamatan kafir, satu kecamatan doang. Diam dulu. Karena dalilnya sudah aku jelaskan tadi bahwa di muka Allah tidak bumi mengazab suatu kaum kalau di kaum itu tidak diutus seorang rasul. Berarti kaum-kaum yang lain selain Nabi Nuh itu bukan kafir. Dan di sini dijelaskan bahwa itu yang diazab hanya orang-orang yang kafir. Oh, berarti semua manusia yang ada di muka bumi itu berarti bukan semua tuh ya. Air buahnya bukan semua ya. Iya, hanya orang-orang yang kafir. Oke. Lalu bagaimana dengan ayat ini, Munir? Sesungguhnya surat 69 ayat 11. Sesungguhnya kami, kalau air telah naik, kami bawa kamu ke dalam bahtera. Ini teksnya ini bicara tentang apa dulu? Siapa kami di situ? Kami itu Allah. Iya, kami, ini teksnya. Kalau air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Ya. Tahu gak bahtera Nuh itu nyangkut di mana, tahu gak, Munir? Nyangkut di Bukit Judi. Nah, Bukit Al-Judi itu di mana, tahu gak? Di desa apa ya, Kota Miara. Nah, kalau hanya satu kecamatan, kalau hanya satu kecamatan, maka bahtera itu tidak akan pernah bisa nyangkut di atas bukit, Munir. Kan satu kecamatan, Bang, 3 negara di itu, Bang. Termasuk tambah lagi. 3 negara termasuk kota Samaria, terus kota Turki juga. Lebanon bukannya. Berarti bukan satu kecamatan dong. 500 berarti bukan satu kecamatan dong. 500 hektar gitu. Iya, berarti bukan satu kecamatan dong. Ya, kalau aku yang bilang kecamatan itu, apa ya? Aku bingung aja memilih kata-katanya. Satu negara apa kecamatan? Coba Munir lihat di surah 69 ayat 11. Di situ tanda dalam kurungnya sebenarnya nggak ada dalam teks aslinya. Kata dalam kurung itu apa tuh? Intinya yang kujelaskan tidak satu bumi lah gitu. Artinya tidak semuanya gitu. Berarti Ibnu Katsir salah. Terus salahnya di mana, Bang? Salah karena Ibnu Katsir bahwa itu hanya orang-orang kafir, Bang. Ibnu Katsir menyatakan semua manusia yang ada di muka bumi. Berarti salah. Dari kalangan. Ya kan, coba baca terus. Dari kalangan. Artinya semua orang kafir di muka bumi, ini. Iya. Kan di mukanya bumi, di belakangnya bumi. Oh, berarti kalau orang belum pernah didatengin Rasul itu bukan kafir ya? Bukan kafir, Bang. Oh, bukan kafir. Walaupun dia tidak percaya sama Allah. Ya. Karena dia nggak tahu kan. Iya. Ya, kalau dia sudah didatangi Rasul, dijelaskan Allah itu gini, lalu dia nggak percaya, itu kafir. Lalu berapa banyak Rasul yang didustai oleh orang-orang di zaman Nuh? Bisa jadi ada Rasul-Rasul lain selain Nuh. Bisa jadi cuma Nuh itu sendiri. Bisa jadi. Siapa bilang cuma Nuh sendiri? Ya aku kan belum baca ada kok ayatnya kok.
Ayatnya kan ada. Ya kalau ada Mereka berarti mendustai alhamdulillah, berarti nggak rasul-rasul. semua. Kalau ada Betul. alhamdulillah berarti nggak seluruh dunia kena banjir karena masih ada rasul di daerah lain. Justru seluruh dunia kena banjir karena ada rasul-rasul di kalangan kaum-kaum yang lain. Kan Quran jelas mereka mendustai rasul-rasul di zaman Nuh. Iya kan Quran jelas bahwa ada yang nabi yang diceritakan kepadamu, ada yang pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nabi itu menyampaikan risalah apa enggak? Enggak. Nabi enggak sampaikan risalah. Nah, Ya, itu dia. berarti kalau Nabi dia hanya untuk dirinya sendiri bukan? Iya. Berarti dia nggak punya kaum dong kalau Nabi. Iya, Nuh nggak itu punya memang. Rasul Iya. Rasul itu punya Rasul. kaum dong. Rasul punya kaum Iya. dong. Ada. Nah, punya 80 orang. ketika Rasul punya kaum, Quran menyatakan bahwa di zaman Nuh itu ada beberapa rasul yang didustai. Berarti ada beberapa kaum dong. Bukan kaumnya Nuh saja. Iya Betul betul. Ya, Betul. betul kan? Berarti banjir itu bukan hanya banjir kecamatan. Ibnu Katsir benar. Iya. Banyak orang kafir pada saat itu benar karena diutus Iya, juga. cuma banjir kan? itu sifatnya lokal, bukan bukan sedunia. Dalil Anda mana Gitu. kalau sifatnya lokal? Di muka bumi. Nah, Di muka itu. bumi. Lokal. Iya, di muka bumi dari kalangan orang-orang Di kalangan kafir. Dalil Orang Anda Orang mana? kafir yang pada saat itu, yang di Mana zaman Nabi dalilnya? ini ceritanya tentang Mana? Nabi Nuh. Jadi orang yang kafir Cerita pada tentang kalangan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu di zaman Iya. Nabi Nuh itu yang dimaksud di situ, abang sayang. Mana Itu. dalil yang menyatakan itu hanya banjir lokal? Dan tidak adalah Tuhanmu Mana- merasakan kota-kota sebelum dia. Mana dalil mengutus yang di mengatakan kota itu banjir sedunia? Orang Rasul yang Di seluruh muka bumi itu apa maksudnya? Membinasakan semua manusia yang ada di muka bumi. Nah, jadi Dari kalangan walaupun- orang kafir. Nah, Ya, walaupun dari kalangan orang kafir. iya, walaupun Jadi di daerah orang walaupun kafir, kalau dia nggak zalim, Fandi diam dulu. ada. Ini Munir baca data. Ayo Munir. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota itu kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Iya. Surah 25 ayat 37. Coba Munir buka surah 25 ayat 37 dikatakan ada berapa rasul di situ? Di zaman Nuh. 315. 315 itu hadis. Oh. 25. 25:37 dikatakan di zaman Nuh itu ada berapa rasul? Apakah cuma Nuh doang yang rasul atau memang ada rasul-rasul lain? Sini nggak dijelaskan. Nggak dijelaskan kan? Tetapi ada rasul-rasul selain Nuh kan? Yaitu Nabi Muhammad. Mereka terdiri atas kalangan orang-orang musyrik kaumnya. Ini bercerita tentang Nabi Muhammad. Surah 25 ayat 37 dikatakan pada saat zaman Nuh itu ada berapa rasul? Lebih daripada satu, bukan? Iya. Enggak. 25 ayat 37. 25 ayat 37. Dan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Lebih dari satu dong. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Para Ada berapa rasul di situ, Munir? Satu rasul Nuh doang atau memang ada rasul-rasul yang lain? Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan mereka itu pelajaran bagi manusia dan kami telah menyediakan bagi orang-orang sedih agar berpedih. Iya betul kataku tadi bahwa pasti ada rasul-rasul. Ya, berarti ada yang kafir dong. Bukan hanya kaum Nuh doang kan? Iya kan? Bukan hanya kaum Nuh doang dong. Bukan. Anda tahu gak sih kaum itu di dalam Islam itu sebenarnya apa? Anda tahu gak? Kaum itu adalah golongan gitu kan. Misalkan kaum primitif. Kaum disebut golongan itu setelah zamannya Muhammad. Sebelum zamannya Muhammad, kaum itu adalah zaman atau orang-orang pada saat
zaman Rasul itu diutus. Itu disebut kaum. Maka Misalkan itu kaum disebut Edom. kaumnya Musa, kaumnya Samud, kaumnya Ad. Iya, kaum itu Bang bukan sedikit banyak Bang. Misalkan kaum kafir, kaum muslimin. Hmm. Itu kan banyak, satu seluruh dunia bisa juga disebut kaum. Ya. Golongan-golongan gitu lah. Ya. Nah, ketika Anda mengatakan seluruh dunia bisa disebut kafir, lalu kenapa Anda menolak mengatakan bahwa pada saat banjir Nuh itu hanya banjir lokal? Iya, karena gini Bang, juga di negara-negara lain yang tidak diutus orang Rasul. Berapa lama Nuh berdakwah? 800 tahun. 950 Ya. tahun. Umur 40 Nuh sudah berdakwah, benar? Mungkin. Ya, umur 40 dia sudah berdakwah sampai 950. Kira-kira berapa ratus tahun tuh? 900 tahun dia berdakwah kan? Ya. Yang percaya hanya dia, yang percaya aman Nuh itu hanya berapa? 80 orang kan? 73. Ya. Lalu ada Ya, tafsir lain. Karena kita sudah berteman lama, anggap 80 lah. Ya. Ada tafsir lain yang mengatakan bahwa 950 itu zaman eranya air bah. Setelah air bah, Nuh itu masih hidup. Tapi saya nggak tahu, itu Anda dapat dari mana umur Nuh 1700, saya nggak tahu ya. Karena saya tadi sempat dengar Anda bilang 1700 umur Nuh. Saya nggak tahu, Ada karena saya pendapat belum para ketemu ulama, hadisnya. 1700. Ada juga pendapat itu. Jadi, 950 itu yang tinggal bersama orang-orang Bani Edom itu. Siapa bilang Bani Edom? Sorry. Apa Bani Katir? Janganlah bilang kafir. Kafir. Jadi banjirnya banjir lokal atau banjir bandang? Kalau banjir lokal itu masuk akal. Soalnya gini Bang, kalau seluruh dunia gitu, banjirnya, lalu larinya air itu kemana nantinya? Mau lari ke dalam, mau lari ke dalam tanah, di dalam tanah udah ada air, gitu kan? Anda copot pemahaman bahwa dunia itu bulat. Anda pakai pemahaman Islam bahwa dunia itu rata. Kata siapa rata? Oh, kata Quran rata. Iya kan mau saya kasih ya, mau saya kasihnya dan iya kita ini kan penglihatan kita ini kan rata kan dunia kan. Di mana ada kata Alkitab dunia itu bulat coba? Nanya lagi. Iya, jangan serang Al-Quran. Terus ada di saya, udah kamu diam aja dulu, kok nggak ada dalil. Mana sekarang dialog lintas iman, bukan nanya lintas iman. Surah 79 ayat 30. Nanya terus dari tadi. Iya. Tapi nanya marah ya. Anda punya apa kagak? Kalau Anda punya dalil, kalau Anda punya ilmu, baru Anda bicara sama saya. Iya, ayo. Gitu. Oke. Sekarang mana? Saya cuma tanya satu, mana dalil yang mengatakan bahwa itu banjir lokal? Memang tidak ada banjir lokal dikatakan di situ, Bang. Tapi di situ hanya dikatakan sekarang beda. Dan tidak ada banjir lokal. Coba. Dan itu hanya bercerita tentang kaum Nuh. Tentang apa? Itu bicara tentang kaum Nuh. Ya. Nah, Abang motif ayat lain itu tidak berbicara tentang ayat bah itu. Mana yang saya kutip? Bang, jangan abang takia di sini. Anda yang takia kok. Andi kok baca nih. Coba. Kau nggak ada data. Diam dulu kau. Lihat datanya. Kau baca. Dia yang bertata di atas bulatan bumi. Selesai? Ya selesai ya bro. Kali kau mana datamu? Di mana datamu dikatakan bumi itu bulat? Masa sih udah diskamat berkali-kali. Ini. Kalau kau belum baca, kau bacalah dulu. Anda tanya kena banjir lokal gimana sih? Nampaknya dombanya nggak pernah melihat filmnya Nabi Nuh yang banjir maksiat itu lalu. Kau itu Nir. Bikin kopi dulu kok Nir. Biar itu kan kita. Ceritanya banjir film bokep. Surah Munir. Surah 79 ayat 30, bumi dihamparkan Munir. Anda mau tafsir yang mana? Iya, Munir? bumi dihamparkan.
Bumi yang Apakah kedua dihamparkan nanti itu dikatakan Bulatan rata. bisa dihamparkan nggak? Bulatan bisa dihamparkan nggak? Nah, sekarang yang abang pijak ini bumi ini bulat. Sekarang yang kita pijakin Terus- ini apakah ini bulat juga? Terus Kan tidak. Al-Baqarah 144. Al-Baqarah 144 perintah Mm-mm. apa? Perintah menghadap Masjidil Aqsa itu gimana? Solat menghadap apa? Masjidil Aqsa itu gimana, Bro? Ini aja lo Bukan Aqsa, tunjukkan Masjidil Haram. bumi Sorry. itu bulat gitu. Tunjukkan aja dia. Nggak pernah nunjukkan data itu. Nggak apa-apa, kita mah cuman apa ini doang kok, bermain-main sama dia doang, biasalah. Kita kasih dalil kan, Iya. dia kan nggak pernah kasih dalil kan, cuma Iya. ngomong kosong doang kan. Oh, jadi saya ngomong kosong. Oh iya dong, Anda ngomong kosong. Sekarang saya mau tanya, dosa apa yang tidak diampuni dalam Islam? Syirik, yaitu Syirik. menyembah Yesus. Ya, kalau saya bilang syirik itu diampuni, Anda mau apa? Jangan langsung Pak Pandi. Jangan langsung. Oke. Iya, kalau umpamanya orang itu bertobat ya memang orang itu akan diampuni, tapi akan Loh, tadi bilang nggak diampuni, sekarang diampuni, gimana? ya dosanya tidak diampuni. Ya kan Akan kalau udah bertobat nggak sirik akan lagi, masuk Pak. neraka dulu. Pandi. Kalau Pandi, saya Yasmin. kasih, taruh bro, taruh. Oke. Dosa Kalau yang saya tidak kasih diampuni ayatnya, itu kalau mati saya dalam kasih keadaan ayatnya, musyrik. kalau saya kasih Itu. ayatnya, Boleh. ada orang musyrik Silakan. tetapi dibangkitkan dan diajarkan untuk bersyukur, gimana? Boleh. Lanjut. Memang ini apa ini penghujat luar biasa ini. Hebat. Oh, hujat. Kasih data dibilang hujat. Iya, soalnya data kamu nggak punya ilmu. Pandi. Masih Coba, data di situ. Pandi. Oh, berarti data-data Bentar kami ini dulu. hujatan semua. Pandi. Ampun ya ampun. Pandi. Ada Ada nggak tembok di sampingmu? Jadi anak dulu kepalamu. Anak Pak Herman sudah berapa? Ini penghujatan Jadikan dulu kepalamu sebentar. Aduh, Saya rencana mau jadi melamar jadi penantunya Pak Herman nih. Siapa tahu bisa. giliran kita tunjukkan dari Kalau data. orang syirik Aduh. diampuni dosanya, Boleh. Anda mau tahu gak ayatnya di mana? Ya mau Bang. Ini supaya Tapi tidak sebelumnya banyak kita Bang. pelajarin dulu ya. Sebelumnya kita pelajarin dulu. Pelajarinnya di mana? Coba dong, tolong dibukain dong. Muter dulu lah. Pak Fir mau ajarin nih kita. Surah Muter dulu lah. 4 116. Ya, kita ajarin orang-orang dungu ini. Ya. Bentar lagi Pandi live. Pak Fir mau ngajarin kita. Loh, Apa yang kamu ajarin Surat berapa? apa-apa? Surat berapa? Surah 4 116. Kita lihat biar si dungu ini belajar. Ya, menurut kamu yang dungu itu orang yang menyembah manusia atau orang yang menyembah Tuhan? Yang nggak pernah ada Oke. dalil, hanya ngoceh doang. Yang dungu itu Tuhannya bilang sperma dari tulang dan Jangan wanita. bro, jangan bro. Nanti kalau dilaporin bro. 160. 116. Bacain dong. Ya, kamu laporkan emakku nanti. Saya bacakan. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali sampai nggak kelihatan. Saya tambahin, Oke. kan jauh sekali nggak kelihatan. Oke. Di ayat itu dikatakan apa? Pertama, diampuni, tidak diampuni, lalu diampuni, tetapi tidak diampuni. Satu ayat sudah 3 kontradiksi. Ya Benar suruh Fandi menjelaskan. Fandi jelasin. Jangan menjelaskan sendiri, tanyalah Pandi dulu. Iya, ayo tanya Fandi dulu. Ayo Fandi, mainkan. Iya, Jawablah dengan pertanyaan. Yesus itu nabi apa anu? Aku aja. Allah Ya. tidak akan mengampuni dosa syirik. Oke, tidak diampuni ya. Mempersekutukan Allah Pak Mudir, biarkan kami kita tertawa terbahak-bahak biar Fandi dong. Ya. Dan dia mengampuni dosa selain syirik itu Selain bagi syirik. siapa yang dia kehendaki. Oke, Ya, saya mau tahu dulu nih Munir, biar Anda nanti nggak lari. Syirik itu di dalam Islam apa, Munir? Syirik itu adalah menyembah Tuhan selain Allah, menyembah
selain Allah, Betul, kepada selain Allah. betul, betul. Nah, Saya setuju sama Anda. Tetapi ada 2 ayat, Munir. Saya katakan 2 ayat ya. Saya akan keluarkan 1 ayat doang. Surah 4, 153 itu dimaafkan oleh Allah Anda. Orang-orang syirik. mainkan. Ya, Mainkan. surah 4, 153. Baca nih. Fandi aja suruh baca. Aku takutnya Fandi nggak bisa baca itu. Nangis Tes, dia tes. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata. Namun demikian kami maafkan mereka dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Ya, dimaafkan apa enggak? Dimaafkan apa enggak, Munir? Ini kan di zaman Nabi Musa. Berarti kan dosa syirik dimaafkan, benar nggak? Sekarang kan di Al-Quran, bro, yang mengatakan dosa syirik menyembah kepada selain Allah itu kan Al-Quran. Surah 4, 153 itu di dalam Al-Quran atau bukan? Dulu menyembah selain Allah itu masih bisa dimaafkan, kan bisa gitu. Oh, kalau zaman dulu masih bisa. Masuk sekarang gini. Zaman Sekarang dulu Fandi dong. Saya mau dengar Fandi. Saya mau jelasin apa ke orang bodoh seperti kalian. Itu konteksnya aja sudah beda. Kalian gagal Ya, paham. kalau orang di situ. bodoh Ngapain? Kalau gitu kalau orang jelasin bodoh dong. dikasih Konteks pintar. apa dong? Konteks apa? Iya. Konteks apa? Nggak apa-apa, biar Fandi aja, biar kita coba pintar. jelasin. Ngapain saya mau jelasin ke kalian? Jelasin Itu dong. hal yang beda Itu konteks itu. sekarang versi Anak ini, Bang. kecil aja tahu. Sekarang versi tafsirnya, Bang. Bang, sekarang versi tafsirnya dong. Ini kan Buka tadi dong perkiraan tafsir. aku aja gitu kan. Sekarang aku baca tafsirnya nih. Jadi Ibnu Lempar Katsir screen mengatakan ya? bahwa mereka meminta agar diturunkan lembaran-lembaran dari Allah yang tertulis ditujukan kepada si Fulan dan si Fulan untuk membuktikan kebenaran apa yang didatangkan oleh Nabi kepada mereka. Hal ini mereka ajukan hanyalah semata-mata sebagai penghinaan. Nggak ada kan Ibnu Katsir bicara apa-apa kan? Nggak ada. Bentar. Orang saya udah baca. Oh, salah ayat dong. Maaf, Bang, salah ayat dong. Salah ayat dong. Pak Domba. Ya. Pak Domba. Nah, aku heran sih itu dibilang ya, maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Kok setelah disambar petir mereka masih bisa sembah anak sapi? Ingat, bro. Logikanya gimana ya? Enggak tahu aku pun ya. Fandi pinter. Fandi kan orang pinter, kita orang bodoh. Bro Albulanda. Ya. Ingat, mereka disambar petir dan mereka menyembah. Berarti sebelum mereka menyembah anak sapi, mereka disambar petir dulu kan? Nah, benar itu. Gak? Ya. Benar. Nanti kita lihat lagi, bro. Oh, ada lagi ya? Ada kontradiksi gak di dalam ayat-ayat ini dengan ayat yang lainnya? Nanti. Oke. Ya. Jangan ditutup dulu ya, Bang ya. Enggak tutup. Kapan sih? Sok-sokan nggak boleh tutup. Meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Dan mereka menyembah patung anak sapi. Nah, sakti ini sampai orang... Oke, anak sapi sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu kami maafkan mereka. Dari yang demikian dan telah kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata. Nah, waktu nyembah anak sapi ini sudah menyatakan dirinya sebagai penyembah Allah apa enggak, Pak? Belum dong. Nah, belum ya. Udah dong. Dan setelah di mana? Perlihatkanlah Allah kepada kami. Berarti dia sudah mengenal Allah dong.
Perlihatkanlah Allah kepada kami. Dia kan cuma minta, Bang. Ya. Sekarang syirik itu di dalam Islam apa? Syirik itu di dalam Islam Syirik dia itu, tahu. ya syirik itu seperti Anda nih kan. Nah, itu kan syirik namanya kan gitu. Lalu Iya. Allah memaafkan dia. Nah, setelah Allah memaafkan dia menerima ajaran Nabi Musa apa enggak kan? Gini, Munir. Kalau seperti itu, lalu kemudian dia masuk ke dalam ajaran Nabi Musa yang sungguhnya, Allah memaafkan, Bang. Sekarang kita baca tafsirnya, Bang. Iya. Surah 4116 dikatakan apa? Anda jangan bolak-balik terus nih. Syirik itu di dalam Islam apa dulu nih? Maka itu saya tadi fokus Ya, syirik itu di dalam Islam apa? Menyembah batu, menyembah selain Allah. Benar gak? Iya. Menyembah selain Allah walaupun dia udah tahu itu Allah. Benar gak? Iya. Kalau nggak benar kan? Nah, orang di dalam surah 3 dia sudah tahu Allah tetapi dia menyembah anak lembu emas. Benar gak? Ya. Itu udah syirik, Munir. Iya, itu kan belum, anggaplah dia belum Islam gitu kan. Nah, setelah dia syirik itu bukan Islam atau enggak. Syirik itu adalah dia tahu Allah, dia mengenal Allah, tetapi dia menyembah kepada ilah yang lain. Itu namanya syirik. Benar nggak? Iya, betul. Betul kan? Nah, orang di zaman Musa ini, dia sudah tahu Allah, tetapi dia tetap menyembah anak lembu emas. Enggak, Bang. Karena gini, Bang. Dia itu meminta Allah itu tunjukkanlah Tuhanmu itu bagaimana, Musa gitu kan. Iya. Terus mana itu kan sebelum ini kan, sebelum menyembah sapi itu. Lalu aku berlindung kepada Allah agar aku tidak termasuk orang-orang yang bodoh kan gitu. Masa Allah disuruh menampakkan langsung. Terus oleh Nabi Musa itu telah dipenuhi makanan, enggak, sekarang gini nih Munir. Lalu mereka minta macam-macam, minta bawang lah, minta pete lah gitu kan. Surah 4153 itu syirik apa tidak? Selanjutnya Komisi 1 akan melaporkan. Ya gini, Bang. Lalu dia tuh meminta Anda jangan lari ke sini ke sono gitu, ya. Anda jangan lari ke sini ke sono. Surah 4153 itu perbuatan syirik atau tidak menurut Anda? Demikian itu terjadi ketika mereka menolak untuk tetap berpegang kepada hukum Taurat. Dan tampak dari mereka sikap membangkang terhadap apa yang didatangkan oleh Nabi Musa kepada mereka, maka Allah mengangkat di atas kepala mereka sebuah bukit yang memaksa mereka. Kemudian mereka diperintahkan agar tetap berpegang teguh kepada kitab Taurat. Akhirnya mereka menyanggupinya dan bersujud seraya memandang ke atas kepala mereka karena kekhawatiran. Bila bukit tersebut jatuh menimpa diri mereka, hal ini disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Di mana? Syiriknya di mana? Menyembah anak lembu emas itu bukan syirik menurut Anda? Itu syirik. Syirik. Lalu dimaafkan bukan? Orang Yahudi itu nggak dimaafkan sampai sekarang, Bang. Dia tetap ini, Bang. Lalu kenapa Allah Anda mengatakan lalu kami maafkan? Lalu kami maafkan. Ya itu kan bertaubat dia, Bang. Iya, berarti dimaafkan. Dengan bertobat, karena di sini penjelasan ini juga nggak ada ya, nggak dijelaskan. Memang nggak dijelaskan. Ya saya udah baca. Fandi, Pak Munir sudah nyerah. Fandi jangan nangis. Fandi jawab dong. Fandi. Oke. Jadi orang pada kala itu, coba gini, kalian ini pakai logika sedikit dong. Orang pada kala itu, ini bicara tentang kaum Nabi Musa. Orang pada kala itu orang belum mengenal Allah. Memang orang musyrik dari lahir. Nah, orang musyrik dari lahir ini apakah kita dapat katakan syirik? Nah, mereka belum mengenal Allah. Apakah apabila mereka bertobat pasti akan diterima tobatnya itu? Mereka belum mengenal, yakin belum Anda. mengenal Allah, makanya mereka menanyakan, tunjukkanlah Allah kamu Nabi Musa.
Coba kita apa? lihat Kamu surah jangan lari 2 di ayat konteks yang lain. Kalau 54. kita membedah Ini ayat konteksnya satu ayat, sama. jangan loncat Ini kemana-mana. konteksnya Ayo. sama. Konteksnya sama. Surah 2 ayat 54. Kita lihat apakah mereka mengenal atau tidak. Coba. Konteksnya sama. Surah 2 Ayat 54. Sakit nih orang nih. Jadi Loh, gitu. Anda yang sakit Jadi kok. ini Anda saya yang sudah sakit. jawab. Saya mau Oh, tanya dulu. oh, Kamu dari dulu tadi santai. Surah enggak, 2 santai 54. coba. Saya Surah 2 tanya sekarang 54. Yesus itu termasuk nabi atau Santai. rasul? Ayo. Santai, bro. Yesus Rasul termasuk itu nabi atau adalah rasul? orang yang diutus oleh Yesus. Itu rasul. Bodoh. Kalau Yesus itu apa? Dungu kok. Udah, ayo, Dungu kok, ayo Bang. dibaca. Kalau Yesus itu apa? Udah, ini baca dulu, belum selesai. Tanyakan gitu loh. Belum selesai kok. Nggak berkembang-kembang gitu. Kau baca dulu, Fandi. Baca Saya mau dulu tanya 54 dulu, itu baca. Yesus itu nabi atau rasul? Aduh, kacau. Ayo, surah 2 54 dikatakan apa? Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau Surah 2 nanyakan ayat itu. 54 dikatakan apa? Enggak, saya nggak Sama mau. kok. Saya Kenapa sudah nggak jawab mau? tadi. Nah, Nggak bisa sekarang baca gini. dia. Konteksnya sama katanya. Munir, belum Munir, baca mengenal. Munir. Nggak usah, Si nggak usah Anu mau nggak menit. bisa Biarin baca. aja, biarin aja. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha menerima tobat. Iya. Baca Jadi, ayat Fandi. selanjutnya. Baca ayat selanjutnya, Munir. Ya udah. Ayat 55. Iya. Dan ingatlah ketika kamu Ayat- berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka Nah, halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. nah, Munir, sebenarnya ya, saya mau bawa Anda kemana nih? Tahu gak? Satu, Kesesatan. ada surah 4153. Surah 4153 dikatakan apa, Munir? Mereka disambar petir dan mereka menyembah anak sapi. Jadi mereka disambar petir dulu nih. Lalu mereka menyembah anak sapi. Tetapi di surah yang tadi, surah 2 ayat 55 dikatakan apa? Mereka menyembah anak sapi dulu, baru mereka disambar petir, Munir. Kontradiksi gak, Munir? Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Iya. Munir. Surah 2:54 dikatakan sebelum disambar petir sudah menyembah anak sapi. Tetapi di surah 4153 disambar petir dulu baru menyembah anak sapi, Munir. Padahal itu dari sumber yang sama, Munir. Iya, artinya menurut tafsir mukjizat atas kekuasaan Allah, maka kami maafkan mereka dari hal yang demikian. Oke, sekarang di surah 4153 itu dimaafkan kan, Munir? Secara tuntas dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Jadi memaafkan itu, Bang, bukan artinya Allah itu menerima dia sebagai Muslim atau Islam gitu kan. Oh gitu. Memaafkan itu bisa jadi memaafkan itu bisa jadi Allah itu tidak mengazabnya waktu itu. Itu menurut tafsirnya. Coba dibaca, Munir, dibaca surah 2 ayat 56. Surah 2 ayat 56. Aduh, 54, 55, 56. 56 itu puncaknya, Munir. Anda baca surah 2 ayat 56, itu puncaknya, puncak dari segala puncak, Munir. Dengar dulu. Setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, artinya mukjizat-mukjizat atas kekuasaan Allah itu, maka kami maafkan mereka dari hal yang demikian dan tidak kami basmi mereka secara tuntas dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata, artinya keunggulan yang menakjubkan bagi mereka hingga sewaktu mereka disuruh membunuh diri mereka guna bertobat. Mereka pun menurutinya dengan patuh. Oke. Anda bilang kan mereka dimaafkan tapi nggak diterima sebagai Islam. Benar nggak, Munir? Ya, gampangannya lah gitu kan. Sebagai pengikut Nabi Musa gitu kan. Oke. Surah 2 ayat 56. Mereka dibangkitkan dan diberikan rasa syukur, Munir. Surah 2 ayat 56, Munir. Konteksnya sama, Munir. Narasinya berbeda.
Enggak kok. Anda bisa mengkolerasikan ke situ. Loh, emang konteksnya sama kok. Kok korelasi? Gimana sih? Sebenarnya Allah tidak segan membuat perumpamaan itu ya. Anda bacanya surah yang berapa sih? Surah 2 ayat 26 kan? 56, 56. Lanjut Bang Fandi. Nih, surah 2, 54, 55 dan 56 itu adalah paralel dengan surah 4, 153, Munir. Andi, giliran kamu. Dia kan Coba lari dibaca. dia kan Coba lari di dibaca konteks lain. yang Bang Munir, 56. biarin aja Bang Munir. Biarin aja Pak Munir. Biarin. Iya, nggak punya ilmu Konteksnya orang ini. beda. Biar aja Konteksnya kita, beda. daripada Konteks kita beda ini. dari mana? Anda yang dungu kok. Tugas Konteksnya kita beda ini dari mana? menjelaskan aja. Buktikan kepintaran Anda, ayo. Coba. Nah, iya, Surah surah 2. salahnya. Ini mau di mana nih Dia tadi kamu nanya-nanya, saya sudah jawab tuh. Nah, sekarang coba. Saya sudah jawab, lalu dijawab lagi dengan Quran Anda. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu dan penciptamu. Ya, tadi kalian nanya terus. Surah 2 ayat 56. Lama-lama aku lihat Pandi ini bukan hanya mulut pantat ayam, otak pantat ayam juga kalau. Pak Munir, mereka di sini senangnya gitu, nanya. Kalau kita nanya, mereka ngehujat. Surah gitu. 2 ayat 56 dikatakan apa Munir? Kemudian kami membangkitkan kamu. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Siapa yang dibangkitkan di sini Munir? Orang-orang yang menyembah anak lembu emas. Betul nggak Munir? Tadi kan diceritakan Bang bahwa mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu jika kamu ingin bertobat, bunuhlah dirimu. Jadi mereka itu memenuhi apa yang diperintahkan Allah itu. Artinya pada waktu itu mereka itu mengajak, ayo nih siapa yang mau tobat? Kebetulan aku mau tobat nih. Siapa di antara kalian yang mau tobat? Ayo kita bunuh-bunuh. Bukankah di dalam Islam bunuh diri itu dosa Munir? Tuh, itu di syariatnya Nabi Musa bos, makanya di zaman beda. Nabi Muhammad beda syariat. Beda makanya syariat kalau tapi kamu Tuhannya sama. Syariat Tuhannya sama. Tuhannya sama. Tuhannya sama. Tuhan yang di syariatnya Musa itu mengajarkan untuk bunuh diri. Iya. Bertobat memang dengan cara seperti itu. Setelah bunuh diri dibangkitkan untuk bersyukur. Begitu itu Tuhan yang di sebagai Musa. hukuman atas kezaliman dirimu. Bunuhlah dirimu. Berarti Tuhan yang di zaman Musa ini suruh bunuh diri untuk dibangkitkan supaya bersyukur. Begitu. Iya, betul. Ya. Tetapi Tuhan yang sama mengajarkan kepada Muhammad bunuh diri itu dosa. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa kasih sayang Allah kepada Anda? Kenapa tidak kepada jawabannya cuma kaum satu. Musa? Makanya Yesus katakan sebenarnya belum sempurna ajaranku sampaikan kepada kalian. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya ajaran lihat aja di Alkitab kalian. Mana? Gak ada Yesus itu. Gak apa-apa, si Dungu ini bicara apa juga dibiarin aja. Orang gak ada dalil kok. Jangan aja. Asal ngomong aja gak ada dalil dari tadi. Oh gitu. Kalau saya tunjukin dalil gimana? Iya, tunjukkan. Tunjukkan. Biar gua tunjukkan iblis. Tunjukkan. Oke, kita main dalil sekarang ya. Ya, ayo. Ya. Bacakan ya. Orang dia jawab ini aja nggak bisa. Yang penting saya udah jawab. Ternyata dibantah sama ayat Quran mereka. Syirik itu udah jawab. Syirik itu dimaafkan kok. Jelas ayat ini. Iya, kalau bertobat dimaafkan, Bang. Berarti surah 4 116 itu dimaafkan apa enggak? Tadi Anda bilang enggak dimaafkan. Dimaafkan, kan dia bertobat, Bang. Iya. Dimaafkan saya tanya. bukan artinya dia dimaafkan kalau di akhirat, Bang. Berarti dimaafkan waktu itu juga tidak diazab. Itu artinya dimaafkan juga.
Oh, kalau dibangkitkan dan mereka untuk dibangkitkan bertobat. untuk bersyukur itu istilahnya dimaafkan, tapi nanti di akhirat diazab gitu. Kalau dia nggak bertobat, ya pasti melebu. Loh, tadi katanya dia bertobat dimaafkan. Sekarang kalau dia Ya nggak kalau bertobat dia dimaafkan di dunia ini juga dimaafkan. Dia pun dimaafkan karena tidak diazab. Banyak kaum nabi itu yang tidak bertobatnya itu harus bunuh diri. Udah gitu aja lah. Tobatnya dengan bunuh diri gitu. Iya. Sekarang Fandi mana dalilnya? Silakan. Dalilnya Bang Fandi. Nah, jadi gini. Di tadi itu kan saya sudah bilang. Oke, orang di zaman Nabi Musa itu. Belum ya. Orang yang belum bertobat, ya kan? Dalilnya, Fandi, dalil yang tadi kamu bilang itu mana? Alkitab itu loh. Alkitab sekarang Alkitab lah. Nah, dia mau jelasin dulu biar dari awal. Jadi begini terus. Jadi begitu. Dengar dulu. Enggak. Kalau jelaskan. Ya, dengar dulu. Dari tadi kalian membahas tentang umatnya Nabi Musa. Sementara umatnya Nabi Musa itu memang belum mengenal Allah, makanya dia tanya ke Nabi Musa, mana tunjukkan Musa, mana Allahmu, kan gitu. Berarti itu dia kaum pada saat itu dia belum mengenal Allah. Itu saya sudah jawab tadi. Nah sekarang saya mau nanya, kita mau nanya gitu sekarang. Apakah Yesus itu Nabi atau bukan? Itu yang kalian harus jawab. Gak usah mengalihkan perhatian. Yesus Tuhan. Pertanyaanmu itu. Gak ada mengalihkan perhatian. Dalilmu mana? Kalian mau tanya? Iya. Itu si abang ini tadi mengatakan syirik itu akan dimaafkan atau bukan? Abang tahu syirik itu apa enggak? Coba kasih dia jelasin syirik itu apa, kasih dia jelasin. Saya mau tanya. Ya. Kalian katakan syirik itu dimaafkan atau tidak? Sekarang saya tanya, kalian tahu syirik itu nggak tahu. Oke. Kamu jawab syirik. Nggak tahu kok. Dari tadi ngasih dalil. Buat apa? Joker. Iya. Bro, kasih dulu sapu tangan. Kasih sapu tangan dulu sama Pandi deh. Enggak, saya lucu ke kalian. Kalian silakan jelasin Pandi, jelasin. Kita nggak tahu. Oke, jelasin. Baca Al-Quran aja nggak bisa. Iya, coba. Bisa. Anda bisa baca. Enggak, taruh. Hebat nih, kayaknya. Anda bisa baca Quran. Kamu tadi membahas Al-Quran. Oh, enggak. Anda bisa baca Quran enggak? Saya tes nih. Enggak ada Islam yang. Kenapa kamu mau tes saya? Saya mau tes Anda. Kenapa kamu? Ya. Sama Al-Belanda itu. Saya nggak bisa baca Quran. Iya. Kenapa kamu mau tes saya? Kan? Apa hubungannya kamu mau tes saya? Saya pengen tahu. Kamu yang bisa mengadakan pertanyaan di sini. Harusnya kamu yang saya tes. Kamu mau mencari celah di Al-Quran. Harusnya kamu yang saya tes. Kamu mencari celah di Al-Quran. Kamu bisa Al-Quran nggak? Ayat pendek aja deh. Ayat pendek saya tes Anda. Enggak usah. Allah. Al-Falaq ayat 2 dong. Jangan kamu takia di sini, jangan. Al-Falaq ayat 2. Kamu berusaha. Di sini dia berusaha untuk mencari celah Al-Quran, tapi dia sendiri nggak paham Al-Quran. Sedangkan baca Al-Quran aja nggak bisa. Meluncur. Dibacain Al-Falaq ayat 2. Nggak usah. Pak Domba, tampilin screen-nya. Oke. Ya, Al-Falaq suruh dia baca, terus suruh dia terjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Al-Falaq tuh iya. 113. Kamu mau ngetes saya? Ngapain kamu mau ngetes saya sementara kamu itu yang mau mengadakan. Tadi Anda bilang, Anda kan bilang begini nih. Kamu yang mengadakan kontradiksi saya nggak pandai. Anda kan bilang saya nggak pandai. Memang nggak pandai. Kan kamu cuma mengadakan kontradiksi berdasarkan terjemahan. Saya pengen tahu nih. Al-Falaq berapa? Iya, makanya kamu jangan sakit di sini. 113. Coba jawab pertanyaan saya dulu. Yesus itu Nabi baca. Kamu kata Nabi aja cuma suri di bahasa kita Al-Quran saya. Anda baca, lalu Anda terus kamu semua sekali. Coba mau definisikan. Ini itu kan cuma 5 ayat. 113 ayat 2. Ayat 2.
Ayat 2. Ya, itu Tapi ayat ada pendek kok. ada terjemahannya itu. Nggak apa-apa, nggak Screenshot. apa-apa, ada terjemahannya nggak apa-apa. Nggak Suruh dia screenshot dulu. baca Arabnya. Tak edit dulu, tak edit. Suruh dia baca Arabnya, Nggak usah lalu dia edit. terjemahkan. Enggak, tak coret dulu Mau bahasa Indonesianya. ngapain? Bisa apa Kedua ya? enggak? Tadi bilang saya nggak pandai baca Quran, kan berarti Anda pandai. Memang nggak pandai. Kamu cuma Anda pandai pandai baca dong. terjemahan. Ya diajarin Cari tadi. kontradiksi Ah, berdasarkan kau nggak mau terjemahan. ngajarin. Anda Ayat pandai sebelumnya dong. dan Coba sesudahnya ajarin. kamu tidak baca. Ajarin dong, ajarin Konteksnya kita kamu dong. tidak tahu. Itu yang Ajarin kegoblokan dong. kamu. Ya, Kamu silakan mau ajarin. Konteksnya Anda Pak Munir ajarin. supaya Anda ajarin. tergelincir Gitu loh. dengan apa? Dengan pertanyaan jebakan kamu itu. Halo, coba. Ayo Tunggu. Himar. Anda bacain. Kemana Ya, tadi Himar. yang tak coret itu? Emang susah ya kalau takia. Fandi, Mau Himar. diadakan pertanyaan nggak mau jawab. Himar, ya Himar. Sedangkan saya sudah jawab Himar, tadi. ya Himar. Sudah jawab tadi. Sebelum Tunggu. Sahabat dulu umat Fandi. Nabi Musa itu Kau bikin dia orang itu ketawa orang yang tidak beriman, makanya Sakit diturunkan perutku, Fandi. Rasul di situ. Nahan ketawa, sakit perutku. Coba terjemahin. Itu ayat pendek doang loh. Al-Falaq Iya, ayat mau 2. apain? Kamu mau tes saya? Kamu yang mau cari kontradiksi di Al-Quran. Kenapa kamu ngetes saya? Ya, Kamu screen ngetes siap. kamu. Kau siap-siap baca. Dom, Ini udah siap-siap screen. Enggak. Kau siap baca. Itu Semua coba. diam. Semua Itu kan diam. sudah ada. Enggak. Coba tampilkan terjemahannya. Coba kamu baca. Telinga aku kayaknya salah nih, pendek Dom. itu. Dom, dengar dulu. Suara Pandi ini ku dengar kayak bergetar, kayak mau nangis ini. Oh, kenapa saya mau nangis? Itu baca Fandi. Iya, saya cuma lucu aja sungguh. Ya, baca Fandi. Habis makan Anda 5, Le. Habis makan Anda 5 dia. Coba baca. Kurang besar ya? Udah paling besar ini. Nah. Coba kamu baca itu. Abang siapa ini? Loh, kan saya nggak pandai. Saya kan nggak pandai. Anda kan yang ngaku pandai. Iya. Ajarin Kamu dong. kan yang ngaduk Ajarin dari tadi. Sok pinter kan? Ajarin Coba. dong. Saya kan Berarti nggak pandai nih. Anda pandai. Anda ajarin dong. Gimana cara bacanya dan gimana menerjemahkannya dengan benar. Coba dong. Ayo dong. kamu kan dari tadi yang ngobok-ngobok Al-Quran. Anda kan Sok pandai nih. pinter. Anda Ayo pandai. coba kamu kalau apa saya tes dulu. Kamu bisa ini ya tajwid. Bisa nggak? Anda baca aja. Saya kan nggak pandai. Enggak, saya Ingat tanya loh. dulu. Kamu bisa tajwid nggak? Saya tidak pernah mengatakan saya pandai loh. Anda loh yang bilang saya Enggak, tidak jangan. pandai. Berarti Makanya Anda saya pandai dong. tanya. Kamu bisa, kalau umpamanya, Enggak. kamu mau ngobok Al-Quran, Kamu bisa baca nggak? kudu wajib, Fandi, kamu tahu bahasa Arab Fandi. dulu. Kudu wajib, kamu ikro dulu. Fandi, kamu bisa baca Coba nggak? dong, ajarin kita. Nggak usah Itu banyak artinya ngomong. apa ya? A'udzubillahi syaitonirrajim. Ayo coba dong. Fandi, Tunggu. Diam semua, aku mau baca. A'udzubillahi syaitonirrajim. Kok salah? Fandi dulu jawab. Bener nggak, Van? Yang bener gimana? Kan kita orang bodoh semua. Kan Anda yang pandai nih. Coba dong ajarin dong. Fandi nggak usah bacot. Fandi baca aja. Fandi. Munir sampai les malas ngebelain dia. Masa sih nggak mau baca? Karena nggak usah baca dia. Ngapain saya Mana? baca? Ngapain saya mau? Kamu kan bilang orang lain nggak bisa baca. Artinya kamu bisa baca. Baca, silakan baca. Kamu mau Silakan tes baca. saya? Silakan baca. Emangnya saya murid Silakan kamu baca. mau tes. Silakan baca. Silakan Silakan kamu baca. saja yang saya Silakan tes. baca. Kamu kan yang ngobok Silakan baca. Al-Quran. Silakan baca. Nggak bisa membaca. Saya sudah baca ini. Tanpa Nggak saya bisa baca pun saya tahu itu. Artinya apa? Artinya apa tuh? Iya, tanpa saya baca pun tanpa saya. Tak baca aja lah. Oke, tanpa baca. Oke ya. Sekarang baca. Bunyikan. Muhammad. Bener nggak? Salah. Oh enggak, aku tanya si Mandi. Oke. Kok dia? Sallallahu ala Muhammad. Bener nggak? Di. Oh jangan salahkan aku. Aku udah latihan. Jangan, biarin dia aja. Lah iya, kalau aku salah tolong dibetulin. Kalau benar ya sudah aminin. Kan gitu. Jadi ya bacanya gimana? Jadi abang ini sosok ini. Enggak bacanya gimana? Bacanya gimana? Anda hatam saja tidak. Itu bukan soal hatam, bukan soal hatam. Bacanya gimana? Di dalam aja. Bacanya gimana? Anda Bukan soal hatam. Anda permalukan saya. Anda tunjukin kepandaian Anda. Kan begitu. Nah itu. Iya. Anda permalukan saya dong. Silakan Anda permalukan baca. saya dong. Anda permalukan saya. Kok susah amat sih? Silakan baca, bro. Iya.
Kalau jadi gini Bang, yang sebenarnya sudah saya tampakku permalukan saja, kamu sudah kamu bisa baca nggak? Sebenarnya. Kamu bisa baca nggak? Kamu bisa baca nggak? Karena kamu tidak tahu Al-Quran itu, kamu sok ngobok-ngobok, hatam aja enggak kan gitu. Enggak, kamu hatam, kamu baca lah. Enggak, kamu hatam kan? Baca. Maka baca, silakan baca. Dari kemarin dia udah nggak mau baca. Nah itu. Iya, coba Bang Edo, coba Bang Edo pakai logika. Saya baca itu mau ngapain? Apa intinya saya mau baca itu? Apa untungnya buat saya? Fandi, kau diam. Ku baca, kamu bilang benar atau salah. Ku baca ya. Al-Bulanda. Ku baca. Ya. Sudah ratusan orang masuk CIA ini, tapi Pandi inilah yang paling rendah sekali dan tidak mau baca baik Qurannya, baik Alkitab atau apapun. Jadi Pandi ini nggak tahu aku manusia dari planet mananya kau. Harusnya Pandi, inilah saatnya kamu tuh, Pandi tuh tausiah sama kami gitu loh, menyiarkan siaran agama. Iya, datang di sini, paham gitu loh. Ternyata saya datang di sini. Itu harusnya gitu loh, bukan malah seperti itu. Kalau iya Bang, dengar dulu Pandi, dengar dulu. Tunggu dong. Iya, makanya tunggu aku tuh bercerita. Kenapa saya masuk di sini? Maunya kalian tuh yang bercerita. Kenapa kalian nggak kasih saya ngomong? Kalian yang undang saya di sini. Pandi. Kamu suruh Kristen, nggak bisa dikasih ini. Dengar dulu Pandi. Kesempatan. Kamu suruh tausiah malah begitu. Kita di sini bukan anak sekolah minggu masuk di sini mau dengar-dengar. Iya, anak sekolah minggu lebih pintar dari kamu. Anak sekolah minggu lebih pintar dari kamu. Memang benar, saya masuk di sini harus tausiahkan agama saya. Tapi tausiah lah kau, tausiah lah. Ayo. Saya nggak apa-apa. Tapi kalian kudu tahu. Fandi ngakunya S2, Fandi ngakunya S2 tuh S2 apa? Tahu saya. S2 itu SMP. Kalian nggak tahu saya, memang kalian nggak tahu saya. S1 SD, S2 SMP apa gitu loh. Kalian nggak kenal saya, kalian nggak tahu saya siapa. Iya, kami kenal orang. Kalau dari bahasamu saya lebih mengenal kamu. Udah kenal. Kalau mengenal bahasamu, cara kamu bicara itu saya kenal kamu akhirnya. Itu. Ini Pandi, aku mau bilang ya. Tadi kan kamu bilang kan kami ini kan bodoh. Oke, kami akui kami bodoh. Kau pintar. Ajari kami gitu loh. Jadi gini Bang, kalau memang abang-abang di sini mau belajar, jangan gitu, jangan ngobok-ngobok Al-Quran tanpa ilmu. Makanya saya katakan, kalau memang kalian ingin ngobok Al-Quran, kalian tanyakan dengan baik, baik. Kan udah ditanyakan. Apakah kita sudah kasih referensinya? Nah, Pandi, ada referensi dari mana sih? Gitu loh, jelasin. Ada referensi dari mana? Sementara sekarang abang tadi menjelaskan ayatnya ini, sementara abang tidak mempelajari ayat-ayat tersebut dengan kaidah ilmu. Ya, makanya kami tanyakan. Kami kan bertanya, iya. Kenapa? Ini. Makanya saya sudah jelaskan intinya. Gak ada, kamu tidak jelaskan apa-apa. Saya mau jelaskan dengan Arabnya pun, kalian gak ngerti. Kan percuma. Saya jelaskan intinya. Pada zaman Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa itu belum mengenal Allah. Jadi Tuhan Nabi Musa dengan Tuhan Nabi Muhammad sama gak? Kenapa larinya ke situ? Makanya saya katakan. Makanya aku tanya sama atau enggak? Makanya sama. Kalau sama, ngapain syariatnya berbeda-beda? Apa? Nah, ini makanya kucuknya kamu. Makanya Yesus katakan di kitab membaca. Yesus katakan, belum semuanya aku ajarkan kepada kalian. Berarti belum lengkap. Apakah yang Roh Kudus yang meneruskan itu Tuhannya beda dengan Yesus? Ini kan kucuknya kamu. Ada. Yesus gak ada suruh bunuh diri. Yesus gak suruh bunuh diri. Yesus gak ada suruh bunuh diri. Makanya saya katakan kalau ngomong itu Yesus gak ada suruh bunuh diri. Kamu ngomong ya gak bener lah. Oh iya, kalian bela-belaan karena sama-sama kalian. Kita dengar dulu Pandi mau jelasin, katanya dia mau jelasin bahwasannya dulu orangnya tidak gimana tadi Pandi, kaumnya Musa itu gimana tadi menurut kamu? Iya, kaumnya Musa dulu belum mengenal Allah. Nah, apakah Musa bukan bagus? Pandi bukankah Musa agama Islam? Iya, memang Musa agama Islam. Saya kan cerita kaumnya dulu. Pertama didakwahi, makanya dia tanya, kaumnya bukankah beragama Islam? Gimana? Kaumnya bukankah juga Islam? Makanya sebelum
di saat Nabi Musa mengajarkan itu, kaumnya itu belum mengenal Allah. Berarti Musa nggak punya kaum sama sekali ya. Begini Fandi, saya kasih jelaskan ya, kamu dengarin ya. Satu ayat, Aulamu bilang dia makan bebek. Ayat yang lain dia bilang dia makan ayam. Abang, artinya, saya tanya nih, sabar dulu, saya jelasin. Enggak, iya saya sudah mengerti abang. Tuhanmu, abang ini. Satu sisi dia menyatakan kepada umat Musa, dia makan bebek nih. Atau saya pagi-pagi bilang saya makan bebek. Pada saat siang saya bilang saya makan ayam di Bang Erben. Bisa nggak saya dipercaya soal itu? Saya nanya sama kamu. Jadi gini Bang. Satu hari saya berbicara dua hal yang berbeda. Di Al-Quran itu menceritakan tentang musyrik. Nah, syirik. Nah, apakah syirik itu orang yang menyembah, orang yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain? Kan itu. Nah, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dikala orang yang mati dalam keadaan syirik, coba dengar. Dikala orang yang melakukan itu dosa itu dan dia Fandi begini, ini maunya Fandi begini, Tokyo bebas ngomong apa aja tentang kitab. Enggak. Ini cerita. Itu maunya kamu gitu ketika kamu ditanya tentang Quranmu. Enggak, makanya kita akan menuju ke dalil. Iya, silakan. Kamu tuh orang kayak gitu tuh, standar ganda tuh begitu, maunya dia bertausiah, mengenai kitab yang lu nggak tahu. Makanya biarin saya dulu, tanya ke kamu, apa perbedaan syirik dan musyrik apa? Kalau kalian di sini kan kalian mencopot-copot ayat yang kami nggak tahu, silakan. Musyrik itu orangnya, syirik itu perbuatannya. Sabar, biar dijelaskan. Kita lagi mendengarkan Ustadz. Kita hargai kamu di sini, Fandi, silakan. Gak usah lah dengerin dia, jelas kita sudah tahu kok. Gak apa-apa, biarin. Kalau sudah tahu berarti itulah kesesatan. Kau yang sesat. Tadi kau bilang apa tadi? Tadi kau bilang ini kepintaran Abu Janda ini. Gak. Fandi, tadi kau bilang apa tadi? Tadi kau bilang ketika umat Nabi Musa menyembah sapi itu, mereka tidak mengenal Allah ya. Itu kamu bilang ya? Itu kamu bilang kan? Bro Fandi? Terus ketika ketika laut terbelah itu, adakah mereka sudah mengenal Allah? Ketika peristiwa jangan jadi bro. Ketika laut terbelah itu, kaum dengan pengikut itu beda, Bang. Jadi bang, ketika coba tunggu dengar baik-baik. Jadi kau Abang Abu Janda. Kau apa? Oke, kau apa? Pengikut apa? Kaum dengan pengikut itu beda. Biarin aja. Ya jawab Fandi. Semua diam, ayo. Kaum dengan pengikut itu beda. Oke, jadi pengikut Nabi Musa itu kaumnya apa? Subhanallah. Kamu kata beda kan? Kaumnya apa? Memang dikala hidup di zaman Nabi Musa yang diperuntukkan untuk menyampaikan risalah kepada. Sekarang tadi kan kamu bilang kan, ketika mereka menyembah sapi itu kan, mereka belum lagi mengenal Allah. Tetapi ketika kejadian laut terbelah itu, adakah mereka sudah mengenal Allah? Terus kejadian yang laut terbelah, Nabi Musa itu terus sudah mengenal Allah. Oh, jadi karena Allah jadi Nabi Musa sudah mengajari dia. Apa? Jadi kejadian laut terbelah dulu atau kejadian sapi, menyembah sapi dulu? Mana yang dulu? Jadi pada kala itu mana satu yang dulu, bro? Mana satu yang dulu? Satu yang dulu? Iya, biar dia jawab. Laut terbelah dulu. Ya, kita diam dulu. Pada kala itu orang-orang itu sudah pada musyrik semua. Laut terbelah dulu ataupun sapi. Ya, sapi itu pertanyaannya sudah. Udah diam dulu, udah. Sekarang Fandi yang jelasin. Udah, yang semua jelas apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Biarin apapun jawab kita terima. Ayo Fandi. Jadi pada kala itu orang pada kala itu memang sudah laut terbelah dulu atau sapi dulu? Sebelum pun laut terbelah, sebelum pun mereka menyembah sapi yang dikata jadi laut terbelah dulu ya. Laut terbelah dulu ya. Jadi intinya mereka pasti Bulanda udah jangan kenal. dipotong dulu. Menurut aku jangan dipotong dulu. Pertanyaan Abu Janda ini coba dilurusin dulu Abu Janda ini. Pertanyaannya gini, duluan mana membelah laut sama menyembah patung? Jadi sebelum pun laut terbelah itu orang-orang situ sudah pada menyembah patung semua. Makanya, itu bukan pertanyaannya. Bukan pertanyaannya. Belah lautan dulu atau
Aku tanya. Duluan mana? Nah, Musa itu. membelah lautan sama kaumnya menyembah patung. Iya, saya sudah katakan duluan tadi mana? sebelum pun laut terbelah. Bukan itu pertanyaannya. Duluan mana? Duluan ini gitu loh. Biar gak bingung orang. Kau tuh jawabnya mutar-mutar. Iya, duluan orang menyembah patung duluan sebelum laut terbelah. Oh ya, itu jawabannya. Gitu. Oh ya udah lanjut. Oh jadi ketika menyembah udah lari ya. Oke. Jadi ketika menyembah patung itu mereka masih lagi di Mesir ya, Pak Fandi. Benar? Oh, dalilnya mana? Hah? Dalilnya mana? Memang buktinya. Dalilnya sampai mana? Abad ke Dalilnya memang, mana? Iya, memang buktinya sampai abad dalilnya mana? Itu memang gitu. Enggak, dalilnya faktanya. Kami enggak mau bukti asumsi, kami mau dalilnya. Dalilnya mana? Fakta. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kalau apa di situ? Kan aku tanya kamu, dalilnya mana? Jadi kamu kan gini bilang. Fandi maksudnya. Tunggu. Jadi maksudnya Bro Abdul Anda itu tunggu aku ngomong. Jadi maksudnya Abdul Anda itu gini loh. Kalau kamu jawab, kami terima. Cuma cari dalil. Jadi gini, kalau menurutmu menyembah patung dulu, menurut Abu Landa itu membelah laut dulu. Coba ajari Abu Landa yang benar gimana dengan dalil gitu loh. Iya. Bang Munir, tadi di ayat berapa tadi itu yang disambar petir itu saya lupa tadi. 4153. Munir gak ada. 4153. Hah? 4153. Iya. 4153 ya. Kamu aja lupa-lupa. Gimana sih? Katanya pintar Quran. Itu udah ditunjukkan kamu bisa lupa. Sabar bro. Masa tadi saya nggak nyimak soalnya kalian katanya pintar Quran, nggak nyimak. Katanya pintar Quran. Pantas nggak nyambung. Aku lihat sekali aja udah ingat. Aku lihat sekali aja udah ingat. Masa sih kamu nih? Ya kamu kan katanya apa pakar Quran, ahli Quran. Kita tunggu jawabannya. Kita tunggu jawabannya si Fandi. Jadi di situ diterangkan gini. Di situ diterangkan gini. Kaum pada masa itu mengatakan, ya Musa tunjukkanlah di mana Allah yang mana Allah kamu, atau di mana Allah itu, atau yang mana Allah itu maksudnya. Nah makanya petir menyambar mereka. Nah sebagian daripada orang itu untuk Allah untuk menunjukkan apa di situ, untuk menunjukkan poinnya di situ, maksudnya saya jelasin ya. Allah menunjukkan untuk kekuasaannya Allah di situ agar orang ini percaya. Jadi apa indikasinya? Apakah indikasinya itu yang berlaku dulu? Maksudnya apa ini? Indikasinya apa? Yang kamu kata itu duluannya? Indikasinya apa, Bang? Indikasi apa pertanyaannya ini apa? Kan kamu bilang kejadian apa? Menyembah sapi itu yang berlaku duluan kan? Jadi buktinya di mana? Di mana yang dibilang di situ? Oh, buktinya makanya saya coba dengar baik-baik. Makanya kamu gak ada bilang apa-apa. Kamu cuma bilang Allah maafkan gitu gini. Gak ada hubungan langsung. Gak ada hubungan. Makanya Belanda, orang pada kala itu 30 menit jawab cerita. Ya silakan. Makanya orang pada kala itu mengatakan, ya Musa, manakah Allah itu? Karena kenapa? Dia menanyakan manakah Tuhannya Musa? Karena mereka mempunyai apa hubungannya dengan itu kejadian dulu? Apa hubungannya? Karena mereka mempunyai Tuhan yang berbentuk seperti Tuhan kamu yang berbentuk. Terus Tuhan yang Musa tidak berbentuk, makanya dia tanya. Bukan itu soalnya. Apa soalnya? Soalnya kamu kan bilang yang menyembah sapi itu berlaku dulu kan? Iya, kan? Berlaku dulu. Tuhan mereka berbentuk. Tapi di mana indikasinya? Di mana manusia juga? Kalimat mana yang bilang itu dulu, itu yang berlaku dulu? Maksudnya buktinya mana? Buktinya makanya dia tanyakan kepada Musa. Dalilnya mana gitu? Itu bukan bukti. Nah, kalau bukan bukti kenapa dia tanyain mana? Itu bukan bukti. Manakah Allah kamu? Bisa aja dia tanya selepas itu. Kalau memang Tuhan mereka tidak. Kalau memang Tuhan mereka tidak nampak, coba dengar baik-baik. Kalau memang Tuhan mereka tidak nampak, mereka tidak akan minta. Kejadian itu berlaku di mana? Sekarang kejadian itu berlaku di mana? Kejadian itu berlaku di mana? Di Mesir atau di mana? Ya di Mesir lah. Oh, di Mesir lagi, berlaku di Mesir. Jadi ada nggak cerita tentang Quran? Ada nggak cerita tentang Fir'aun? Di Israel. Fandi, kamu mempermalukan diri kamu banget, Fandi. Kasihan kamu. Janganlah, kamu sudah salah besar. Kamu salah besar. Iya, kenapa? Berarti menyembah patung itu waktu di Mesir. Sorry, di Israel.
Oh, di Israel. Oh, jadi artinya udah keluar dari Mesir ya? Nah, terus yang belah laut di mana itu? Di Mesir Bang, apa di luar Mesir? Abang, saya tanya ini, kaumnya Musa itu di mana saja? Coba. Supaya abang ngerti dulu. Jangan abang kaumnya Musa di Mesir. Ya. Terus? Kau jawablah. Kau kan tanya itu udah. Terus apa lagi? Enggak. Terus belok kiri. Musa punya kaum di Israel tidak? Hah? Musa punya kaum di Israel tidak? Oh, enggak ada. Semua di Mesir. Israel aja belum ada. Israel di Mesir semua. Nah itu. Nah, terus apa lagi? Ini baru namanya jawaban ambigu. Kok ambigu keluar? Tunjukkan zamannya Musa di luar Mesir. Kau dikasih jawaban aneh kok. Kenapa? Terus apa lagi? Kau tanya apa lagi? Sekarang ku tanya. Nyembah patung itu di mana Musa? Nah, itu. Kaumnya. Di mana? Kan katanya di Mesir. Di Mesir apa di Israel? Jadi pada zaman gimana Bang? Kaumnya kan menyembah patung, sapi. Itu di mana? Di Mesir apa di Israel? Ya, menurut ayat ini belum ada Bang. Saya belum dapat baca itu Bang. Oh iya, karena kau nggak tahu. Makanya kalau nggak tahu kami kasih tahu, kau jangan aneh-aneh. Maksudnya kan ini ceritanya konteks ayat ini. Kalau saya mau kasih jadi gini ayat ini nanti. Jadi kalau pemahamanmu tadi gini. Umatnya Musa itu menyembah patung di Mesir. Kenapa? Karena habis menyembah patung membelah lautan. Karena membelah lautan itu keluar dari Mesir. Berarti menyembah patungnya di Mesir, habis itu membelah lautan keluar dari Mesir. Bener nggak pemahamanmu gitu? Iyalah. Iya, nah itu kau terbalik, kau belajarlah tentang Musa. Iya, maksudnya kalau saya mau mengatakan ini di salah. Kau betul. Kalau saya ikut pemahaman saya, memang gitu. Kalau saya mau ikut pemahaman dari mana? Bang, pasti ini di Israel. Pemahamanmu dari mana? Kan gitu. Iya kan? Dari warung sebelah. Tahu, bentar. Jadi waktu di Mesir, waktu sama Firaun, itu orang-orangnya Musa belum beriman kepada Allah. Betul? Pastilah. Ya, biar malam ini Anda digampar sama Allah Anda. Coba buka surah 26 ayat 50. 50. Ya, surah 26 ayat 50. Habis. OTW. Habis. Apa berapa tadi? Ayat 50. Mim, alif, mim. Ayat Quran berapa itu? 26 Asyuara 26. 26 ayat 50. 49 dulu ya. 49. Tapi konteksnya itu ayat 50. Baca aja. Digampar dia malam ini sama Allah. Iya. Biarin aja. 50 ya? Orang kalau banyak bacot nggak ada ilmu tuh udah dibilang 50. jadi kafir. Ya. 50? Iya. 50. Suruh baca dia dah. Mereka berkata, tidak ada yang kami takutkan kerana kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ini konteksnya di mana? Di Mesir ya. Nah itu. Lihat yang 51-nya bro. 51 ya, oke. Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami kerana kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. Lihat ayat 49. Di situ Firaun dulu berkata. Jadi pas pada saat mereka beriman, itu kejadiannya adalah di Mesir. Habis kau, Fandi. Jadi si Dungu yang nggak punya ilmu ini. Kenapa Bang Dungu? Ya. Kenapa? Apa dengan ayat ini? Ya. Berarti waktu di Mesir, orang-orangnya Musa itu sudah beriman kepada Allah. Iya, itu konteksnya ini di saat dia sudah menerima ajaran dari Nabi Musa. Coba baca konteks sebelumnya. Makanya abang di sini yang dungu. Konteks sebelumnya apa? Yang mana? Yang berapa? Anak lembu emas itu setelah keluar dari Mesir. Wahai dungu.
setelah membelah laut. Enggak, dia dapat pemahaman dari warung sebelah, bukan dari Quran. Saya ngomong dengan Abang Dungu ini. Loh, Anda yang dungu kok? Karena kenapa? Abang Dungu ini dia memanfaatkan kalian yang nggak tahu Al-Quran di sini dan dia juga nggak tahu. Tapi dia tadi kata Anda yang dungu nih, Anda kan benar-benar dungu. Kalian yang dungu. Waktu di Mesir, orangnya Musa belum beriman kepada Allah, menyembah patung. Jadi tetapi gini, Allah Anda berkata waktu di Mesir, dengar baik-baik dong. Mesir, di saat Nabi Musa ke Mesir, Nabi Musa ke Mesir untuk memberikan dakwanya, orang di situ belum pada beriman. Itu maksud saya. Makanya mereka itu konteksnya. Makanya mereka menanyakan, ya Musa, baca coba ayat 50. Ya Musa. Jadi gitu. Ayat 50. Jangan kamu membaca konteks terus kasih konteks 51. Apabila orang di Mesir belum beriman. Ini konteksnya sudah diajarin oleh Musa. Emang susah ya kalau ngomong dengan takia gitu. Ya enggak apa-apa. Makanya yang menyembah sapi itu di mana? Menyembah sapi itu di mana? Kan kalian supaya lebih sesat. Menyembah sapi itu di mana? Menyembah sapi itu di mana? Silakan. Katanya di Mesir itu orang-orang Musa menyembah patung. Ingat loh. Nah, itu. Ya kan? Ternyata di Mesir orang-orang Musa sudah beriman. Yang coba baca ayat 16. Ayat 16-nya supaya kalian nggak dungu-dungu banget. Ayat Saya 16. malas ngomong dengan dungu gini. Ayat 16. Ya, coba baca ayat 16. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam. Datang kepada siapa? Fir'aun. Bukan umat Nabi Musa. Oh, berarti Firaun itu adanya bukan di Mesir, bro. Firaun itu adanya di mana? Di Magelang. Gitu. Firaun waktu itu ada di Magelang, bukan di Mesir. Gitu. Pak Domba. Baca ayat 16. Bro Domba. Ya. Sesekali itu cobalah playback kan video lama, video lama. Video lama Fandi berbicara. Nabi Musa sudah menerapkan ajarannya. Nah, makanya mereka menjadi orang pertama yang beriman. Gimana? Yang sudah disentuh. Artinya sesekali kalau dia kalau Fandi ke sini ini direkam bukan di live-in. Oh di. Kalau live bisa di Ya sesekali itu play kali dia. Ya kalian di sini kan nggak mau live, record aja nanti yang di nggak ada lah justru potong-potong banyak kok nggak pernah orang Kristen potong-potong nggak pernah orang Kristen potong-potong di mana kalau kita pernah kalian masuk ke Zoom Muslim kita live full. Kamu tahu nggak ada potong-potong? Pandi. Bedanya gini, Pandi. Kenapa kami rekam? Takutnya ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab, berkata-kata fitnah, terus habis itu nanti kena undang-undang ini penistaan ya. Kalau di tempat Islam mereka menghujat sesuka hatinya. Nah itu ya. Bertanya pun nomor ada. Bagusnya itu live dong. Live langsung full. Iya kita sering live kok. Pak Domba, sering-seringlah kita pertontonkan apa yang Fandi ngomong. Live dong full. Apa yang Fandi ngomong. Tadi di live kan mulu. Tadi di live kan, Mas Edo sudah ngantuk. Nah itu. Dimatikan live-nya, itu loh. Fandi, kau tahu apa gak? Ketika kita debat di Zoom Muslim ya. Ketika Muslim ribut ya. Bagian itu dipotong. Itu gimana ya? Kamu ngomong apa nih? Aku ngomong Coba yang lain bantu jelasin. Saya nggak ngerti. Kok kamu nggak ngerti? Kamu tahu ngomong. Iya, masa yang lain kan pengejanya kamu. Saya nggak ngerti ngomong kamu terlalu cepat gitu. Aku ngomong beberapa bulan lepas ketika kami kami berdebat di Zoom kalian ya, Zoom kalian itu. Ketika waktu kalian sedang ribut ya, bagian itu gak ada di YouTube orang Muslim, gak ada. Bagian itu di-cut. Itu gimana ya, Pak Fandi? Masa saya tuduh kami? Ketika kami pertanyakan Quran kalian itu bagian itu mana? Bagiannya hilang. Masa itu
waktu ada yang ngaku bahwa Wars dan Hafs itu emang ada perbedaan teks. Nah itu. Maka itu di cut sama mereka biar mereka tuh enggak terekspos. Nah, Fandi tahu apa Fandi? Tentang Waras dengan Hafiz. Kenapa itu? Perbedaan iya. Mau beli coklat Harvest mah beli coklat kali. Siapa bilang Harvest? Ya, tadi bilang Harvest. Sekarang apa? Musab apa namanya? Sakit kamu ini. Coba musab apa namanya? Coba taruh bro. Musab apa namanya? Coba. Apa? Usman. Dia tadi pengen ngomong, ayo Wars dan musab apa? Coba. Gue pengen tahu ilmu dia. Apa Wars? Wars aja nggak tahu. Wars aja nggak tahu gimana sih kamu nih. Gimana nyebutnya? Coba lagi. Wars dan apa? Enggak, coba nyebutnya Wars. Wah, tadi Anda bilang Warsi. Mana ada Warsi? Siapa yang bilang Harsi? Apa kata kamu? Ayo apa? Coba Anda yang pintar deh. Kasih tahu saya. Quran Anda ada apa aja? Coba kasih tahu. Musabnya musab apa aja? Emang kenapa? Nggak bisa sebut. Nggak bisa sebut. Nah, itu. Coba bisa sebut. Kalau nggak bisa jawab, itulah jawabannya. Ya coba sebut apa aja. Tadi bisa nyebut Warsi dan apa tuh? Coba sebut. Udah tahu malu kan? Warsi. Apa tuh? Coba Warsi itu apa? Warsi. Nggak ada itu Warsi. Iya, kamu tadi nyebut Warsi. Apa itu Warsi? Pesan buat Warsi, Bang. Wash. Apa yang kamu sebut tadi? Wars dan apa? Wars dan apa? Coba sebut Wars dan apa? Jujur aja pada diri sendiri, Fandi. Jujur apa? Dia tadi kamu tadi nyebut pada diri sendiri aja lah, akui kesalahan. Dia tadi nyebut nggak beres. Apa Wars dan apa? Wars dan apa? Apa Wars itu? Apa Wars? Wars nggak tahu Wars. Kawas. Tunggu penyebutannya, baikin coba. Ayo coba Anda yang perbaikin. Coba sebutnya apa? Sakit kamu ini. Dia mau bilang saya yang salah nyebut. Saya salah nyebut ya apa tadi? Anda yang sakit kok. Nggak tahu malu Anda. Sakit Anda. Malu. Coba saya tanya, Waras itu apa? Waras. Kok waras? Waris, mana ada waris? Iya, itu bahasa Jawa. Itu kan kamu sebut tadi. Apa Gak ada disebut gitu. Ada waris. Jangan kayak gitu. Itu bahasa Jawa itu. Kabare waras. Masa sekarang yang paling gampang deh. Wars itu iya. Hafalan dari siapa? Kata dia apa? Wars. Hafalan dari siapa itu Wars? Wars itu hafalan dari siapa? Atau Waras apa kamu katakan tadi? Wars itu hafalan dari siapa? Tahu gak Anda? Kalau dungu diem. Oh, itu kamu harus tahu dulu. Itu perbedaan. Wars itu hafalan dari siapa? Riwayat dari siapa itu Wars? Aduh, sakit kamu. Ada sakit kok. Udah dungu banget. Jadi sejarahnya kamu tahu belum? Sejarahnya kamu tahu belum? Hafalan dari siapa itu? Bertanya hafalan dari sejarah. Hafalan dari siapa? Hafalan dari siapa, bukan sejarahnya. Hafalan. Itu riwayat dari siapa itu? Nah, riwayat dari siapa? Jadi kedua itu tidak ada tentangan. Itu bukan riwayat itu soalnya. Memang teksnya kan riwayat dari siapa? Riwayat dari siapa? Riwayat dari siapa? Qiraatnya aja berbeda. Riwayat dari siapa? Riwayat dari siapa? Riwayat dari siapa? Kayak pintar nih si Abu Janda ini. Enggak, riwayat dari siapa? Kamu riwayat itu setiap kali kamu tersudut kan? Setiap kali kamu tersudut kamu kamu akan bilang ini riwayat itu. Riwayat apa? Riwayat apa yang kamu tanyakan ini? Itu hafalan dari siapa? Nah, hafalan dari Si siapa Abu Janda itu tanya riwayat apa dia? Riwayat sama hafalan itu sama, Dungu. Oh, kamu yang dungu. Riwayat dengan hafalan sama ya? Memang dungu benar. Capek dah. Itu hafalan siapa itu? Hafalan dari siapa? Aduh, susah. Saya ngomong dengan kamu ini, Abang, kayak ngomong dengan anak TK beneran. Kasihan kali dirimu.
Ngomong nggak pernah ada ngomong secara seperti logikanya sarjana, nggak ada. Word itu hafalan dari siapa? Kasihani dirimu, Pandi. Jangan permalukan dirimu. Word ya, itu hafalan dari siapa? Hafalan dari siapa? Ya, kamu dia nggak tahu lah, bro. Kasihani dirimu, Pandi. Aduh, tunggu. Jangan permalukan dirimu. Enggak, tunggu. Saya mau tanya. Kamu pahamnya itu hafalan dari siapa coba? Dari Nafi. Hah? Dari Nafi. Itu hafalan. Itu buat kamu hafalan. Emang kamu kira apa? Coba saya tanya dulu. Buat kamu itu hafalan. Hafalan itu apa menurut kamu? Ya Allah. Jawab aja lah. Jawab saja lah. Nggak usah mengelak. Jawab saja. Enggak, saya mau tanya. Dia jawab aja, nggak usah. Dia mengatakan maksud itu adalah hafalan. Saya tanya, kamu Pak, kamu terus Quran bukan hafalannya. Quran bukan hafalannya.